Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-29 dikatakan, "Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Allah." Perjalanan hidup orang percaya adalah, kalau kita bisa ibaratkan seperti bangsa Israel yang meraih janji-janji bahwa mereka akan memiliki kembali tanah pusaka milik leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan Mesir kepada tujuan untuk memiliki tanah tersebut. Namun Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa dari kurang lebih 3 juta orang yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, orang-orang dewasa yang keluar dari tanah Mesir itu hanya Yosua dan Kaleb yang pada akhirnya memasuki tanah Kanaan. Mengapa demikian? Nah, oleh karena itu di bulan ini kita akan belajar dari kegagalan bangsa Israel untuk meraih tanah perjanjian mereka, supaya itu tidak terjadi di dalam kehidupan kita. Di minggu yang pertama kita akan belajar dari bangsa Israel bahwa pada saat mereka harus menaklukkan tanah Kanaan, maka mereka harus menghadapi raksasa-raksasa yang ada di negeri tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita meraih janji-janji Tuhan, bisa saja bahwa kita menghadapi banyak tantangan untuk meraih janji-janji itu. Bagaimana respon kita? Apakah kita menghadapinya dengan iman, atau kita ketakutan dan lari terbirit-birit menghadapi tantangan-tantangan yang ada? Di minggu yang kedua kita akan belajar masih berkaitan dengan topik yang pertama tadi, yaitu bagaimana kita dapat menghadapi raksasa-raksasa tersebut. Nah, disitulah kita perlu untuk dilatih, untuk dididik, untuk menjadi pasukan-pasukannya Tuhan. Pasukan-pasukan yang punya keahlian dan kualitas. Dan ini mengajarkan kepada kita, sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan menjadi orang-orang yang cengeng, orang-orang yang mudah menyerah di dalam pelatihannya Tuhan. Selanjutnya di minggu yang ketiga kita akan belajar bahwa terkadang kita tidak meraih janji-janji Tuhan itu karena kita masih merasa nyaman dengan Mesir kita. Bangsa Israel hidup di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, namun hati mereka masih terpikat kepada kehidupan dan kenyamanan yang mereka alami di Mesir. Ini menggambarkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa kalau kita mau meraih janji-janji Tuhan, kita perlu ingat bahwa kita tidak dapat mendua hati. Tuhan mau supaya kita memilih, mau mengikut Tuhan, atau kita mau memuaskan keinginan daging kita sendiri. Kemudian di minggu yang keempat kita akan belajar bahwa di dalam proses kita meraih janji berkat itu, terkadang kita menghadapi atau mendengar suara-suara negatif, provokasi dari orang-orang di sekitar kita yang membuat kita lemah, yang membuat kita merasa apatis, pesimis. Dan disitulah kita belajar untuk tetap menggantungkan pengharapan kita kepada Tuhan. Akhirnya di minggu yang kelima kita akan belajar tentang kuasa di dalam perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan kita mempunyai kuasa untuk menentukan jalan hidup dan masa depan kita. Oleh karena itu, apapun tantangan yang kita hadapi, biarlah kita tidak mudah untuk bersungut-sungut dan menggerutu di atas semua peristiwa itu. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu bahwa kita semua menjadi orang-orang yang akan memasuki tanah perjanjian kita, meraih janji-janji yang Tuhan sediakan buat kita, sebagaimana tema kita tahun ini, tahun penggenapan janji Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.